Berbicara tentang metode kontrasepsi, Anda mungkin mengetahui banyak jenis alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan. Sedangkan sepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi, kontrasepsi adalah tindakan menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan. Secara umum, alat kontrasepsi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu KB hormonal dan non-hormonal. KB hormonal termasuk seperti pil KB, kombinasi, dan suntik KB. Lalu, apa saja jenis dan fungsi dari KB non-hormonal? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Kontrasepsi non-hormonal merupakan metode kontrasepsi tanpa kandungan hormon. Berikut adalah beberapa jenis kontrasepsi non-hormonal yang bisa Anda pilih. Yang pertama yaitu kondom. Kondom berfungsi mencegah sperma bertemu sel telur saat terjadi ejakulasi dan mencegah penularan penyakit kelamin pada saat melakukan hubungan intim. Nah, perlu diketahui, pemakaian kondom hanya 1 kali berhubungan seksual. Jika tidak terpasang dengan benar dan tepat, maka resiko terjadi kehamilan atau penularan IMS akan meningkat. Yang kedua yaitu IUD. Adalah perangkat plastik kecil berbentuk T dengan lilitan tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim wanita dan berfungsi mencegah sperma bergabung dengan sel telur dengan menghalangi pergerakan sperma ke arah sel telur. Bagi ibu menyusui, jangan khawatir karena kontrasepsi ini tidak mempengaruhi produksi ASI, sekaligus mencegah kehamilan di luar rahim. Meski memiliki manfaat, kontrasepsi ini juga memiliki efek samping seperti dapat terjadi perubahan siklus haid pada 3 bulan pertama dan akan berkurang selama 3 bulan. Darah haid bisa keluar lebih lama dan lebih banyak. Kadang-kadang terjadi pendarahan atau spotting di antara masa menstruasi. Yang ketiga yaitu sistem kalender. Jenis kontrasepsi dengan memantau pola siklus menstruasi dengan melakukan perhitungan fase ovulasi atau masa subur. Masa subur merupakan saat di mana sel telur keluar dari ovarium. Cara menghitung masa subur yaitu, pertama, kita perlu mengetahui berapa lama siklus menstruasi. Caranya yaitu, catat jumlah hari dalam satu siklus haid selama 6 bulan. Hitung mulai dari hari pertama haid saat ini hingga hari pertama haid berikutnya. Yang kedua, kemudian kurangi jumlah siklus menstruasi terpendek dengan 18. Misalnya, siklus terpendek adalah 28 hari. Maka 28 dikurang 18 sama dengan 10. Berarti hari ke-10 dalam siklus haid merupakan hari pertama masa subur. Yang ketiga, selanjutnya siklus haid terpanjang dikurangi 11, misalnya siklus haid terpanjang 32 hari, maka 32 dikurang 11 sama dengan 21. Jadi hari terakhir masa subur adalah hari ke-21. Yang terakhir, jadi masa suburnya adalah mulai hari ke-10 sampai 21 dari hari pertama haid. Perlu diingat bahwa sperma dapat bertahan dalam vagina selama 5 hari dan sel telur keluar dari ovarium dapat bertahan hingga 24-48 jam. Jadi, jika Anda ingin menggunakan sistem ini, maka harus teliti dengan baik ya, karena jika tidak, usaha untuk tidak hamil akan gagal ya bun. Metode yang keempat yaitu metode lendir serviks. Selain sistem kalender, Anda juga dapat mengetahui masa subur dengan memeriksa lendir serviks dengan cara cuci tangan hingga bersih, lalu masukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina hingga mencapai serviks. Setelah itu, keluarkan jari tangan dan amati tekstur serta warna lendir yang menempel pada jari atau dengan menggunakan tisu toilet. Usapkan tisu di bagian vagina, lalu amati lendir serviks yang terdapat pada tisu. Selain kedua cara tersebut, Anda juga bisa mengamati tekstur dan warna lendir yang menempel di celana dalam. Lendir yang dihasilkan pada masa subur akan tampak putih bening mirip seperti putih telur, serta memiliki tekstur yang licin dan lebih lengket. Metode yang kelima yaitu metode suhu
Basal tubuh. Ovulasi dapat menyebabkan suhu basal tubuh meningkat 0,3 derajat Celcius. Suhu basal tubuh diukur setiap hari di jam yang sama untuk mengetahui perubahan temperatur tubuh. Waktu pengukuran yang terbaik adalah di pagi hari sebelum beranjak dari tempat tidur. Kenaikan suhu tubuh yang diukur selama 3 hari merupakan saat di mana wanita sedang masa subur. Jika pada masa ini pasangan tidak boleh melakukan hubungan intim sampai 3 hari setelah peningkatan suhu tubuh. Yang keenam yaitu coitus interruptus atau sanggama terputus. Tindakan ini dilakukan dengan cara menarik penis keluar dari vagina, lalu berejakulasi di luar vagina dan menjauhkan cairan semen yang keluar dari vagina. Tindakan ini tidak memiliki efek samping karena merupakan metode alamiah. Namun, perlu juga dilakukan dengan hati-hati dan teliti, karena jika tidak, maka akan beresiko terjadi kehamilan. Metode yang ketujuh yaitu menyusui. Ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama. Sehingga kehamilan dapat dicegah karena pada saat ibu menyusui eksklusif dalam jangka 6 bulan, hormon yang memproduksi sel telur akan terhambat. Metode ini efektivitasnya sangat tinggi sekitar 98% jika memenuhi syarat, yaitu ibu menyusui secara eksklusif tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan pada bayi. Menyusui dalam tiap hari yaitu 4 jam dan 6 jam pada malam hari. Ibu belum mengalami haid pasca melahirkan atau sesudah menyusui 6 bulan. Kenapa? Karena jika ibu haid berarti sel telur sudah keluar dan bisa terjadi kehamilan. Metode yang kedelapan yaitu vasektomi. Nah, tindakan satu ini hanya khusus untuk pria ya. Vasektomi merupakan tindakan penutupan saluran vas deferens atau saluran sperma pada pria sehingga kehamilan dapat dicegah karena sel telur tidak dapat dibuahi karena melibatkan penutupan saluran sperma. Jadi, tindakan ini membutuhkan prosedur operasi. Metode yang ke-9 yaitu tubektomi atau sterilisasi. Nah, kalau yang ini khusus untuk wanita. Metode ini berfungsi mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Yang dilakukan dengan cara saluran tuba Fallopi disumbat dengan cara diikat, dipotong, atau dilaser. Sama seperti vaksektomi, tindakan ini juga melibatkan prosedur operasi dan memiliki efek samping beresiko menimbulkan infeksi dan pendarahan di dalam. Demikian penjelasan mengenai kontrasepsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.